Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari teman-teman tentang fenomena yang terjadi dari pernyataan hasil riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kemudian statement dari Habib Bahar bin Smith yang kemudian jadi rame, jadi heboh karena netizen ikut-ikutan nimbrung, ikut berkomentar. Sebenarnya intinya cuma dua. Jadi dari statement yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dari hasil risetnya itu, jadi tidak usah terlalu ditanggapi dengan terlalu serius sampai membawa amarah, sampai seakan-akan itu menganggap bahwasanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu membenci para habaib, membenci para dzurriyyahnya Nabi. Tidak seperti itu sebenarnya. Pada intinya begini. Satu, tinggal dijawab saja pernyataan Kiai Imaduddin Usman tentang kenapa kok nama Ubaidillah yang menjadi kakek buyut dari seluruh para habaib Bani Alwi itu tidak tercatat, tidak terkonfirmasi sejak abad ketiga sampai abad ke-10. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Murtado Az-Zabidi itu menulis nama Ubaidillah sebagai salah satu daripada putra Ahmad bin Isa Ar-Rumi pada abad ke-10, pada abad ke-12 dan 13. Nah, itu sumbernya dari mana? Nah, jadi sumber yang dijadikan referensi oleh Syekh Murtado Az-Zabidi dalam kitabnya itu Ar-Rauhul Jali kalau nggak salah, itu sumbernya dari mana gitu loh. Karena dari kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab abad yang sebelumnya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi bahwa di antara putra-putranya Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu ada yang bernama Ubaidillah, yang diklaim oleh keluarga Ba'alwi sebagai kakek buyutnya dan salah satu putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak perlu ada caci maki, hinaan, ancaman, bahkan tuduhan, sampai bahkan dikatakan membenci para habaib, membenci dzurriyyahnya Nabi gitu kan. Nah, itu tidak benar. Dan kemudian sangat disayangkan untuk Habib Bahar bin Smith gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang sekarang yang mengaku bahwasanya dia itu adalah bagian dari anak cucu Wali Songo itu semuanya dusta atau palsu. Karena Wali Songo tidak punya keturunan laki-laki. Kalaupun ada keturunannya itu dari jalur perempuan. Dan itu mengatasnamakan Maktab Daimi Rabithah Alawiyin. Kata beliau, menurut Maktab Daimi Rabithah Alawiyin dan Naqabatul Ashraf Al-Kubro dalam surat edaran resminya menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar. Padahal surat resmi yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyin dan juga Naqabatul Ashraf Al-Kubro tidak seperti apa yang disampaikan oleh Habibana Bahar bin Smith. Jadi ini sebenarnya yang jadi polemik gitu loh. Nah, kita kesampingkan dulu tentang Habib Bahar bin Smith ini, biarkan dulu dia. Nah, kita fokus kepada hasil riset daripada Kiai Imaduddin Usman. Bagaimana nih tanggapannya lembaga Maktab Daimi Rabithah Alawiyin? Sampai detik ini belum ada tanggapan resmi. Mestinya hasil riset daripada Kiai Imaduddin Usman itu ditanggapi oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyin. Yang lain tidak usah ikut menanggapi, cukup melihat, menyimak, mendengarkan saja.
Karena apa? Karena ini adalah ranahnya para ulama-ulama ahli nasab. Sementara yang lain itu kebanyakan bukan ahlinya, tapi ikut angkat bicara. Nah, ini yang membuat kerancuan. Nah, kira-kira demikian tanggapan saya bagi teman-teman yang sempat bertanya, baik itu di kolom komentar maupun di WA, bagaimana pendapat saya tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.